Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama di pagi hari ini, sebelum menyampaikan sedikit kuliah subuh, mari kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan satu harapan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, mari kita sama-sama juga menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari ini telah memasuki di 20 Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di dalam melaksanakan perintah Allah bisa secara maksimal. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati dan sekaligus fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang ulama yang begitu alim al-alama. Seketika itu pula menemui segerombolan manusia yang sedang beradu argumen, atau di dalam bahasa kata lain, bahasa Inggris bagian timur, ontok-ontokan, karena membahas salah satu hukum yang sama-sama tidak ngerti. Sehingga masuklah al-imam, beliau bernama Al-Faqih Abu Lais, kepada segerombolan manusia ini. Setelah masuk, karena ditahu oleh segerombolan manusia ini yang masuk adalah seorang alim, langsung ada yang memberanikan diri bertanya kepada imam tersebut. Wahai imam, saya mau bertanya. Di dalam ayat suci Al-Quran ada bacaan ud'uni astajib lakum. Imam, di dalam Al-Quran itu kami paham maksud dan tujuan dan artinya. Yang arti daripada ayat tersebut, jikalau engkau meminta kepadaku akan aku kabulkan permintaanmu. Jikalau engkau memohon kepadaku akan aku kasih permohonanmu. Jikalau engkau berdoa kepadaku, aku kabulkan doamu. Itu dan itu imam yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Mulai tadi kami sempat bercekcok dengan teman-teman kami, karena saya sudah merasa lama berdoa kepada Allah, tapi tidak kunjung dikabul doa saya. Yang menjadi pertanyaan saya, imam, apakah salah saya yang berdoa, ataukah ayat suci Al-Quran yang salah? Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Faqih Abu Lais langsung menjawab, yang jelas wahai jamaah atau wahai segerombolan manusia,
Kalau mencari kesalahan ayat suci Al-Quran, sama sekali tidak ada. Cuma mungkin tata caramu berdoa, cuma mungkin tata caramu meminta kepada Allah keliru atau salah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini bagaimana sih caranya memohon kepada Allah yang agar permohonan itu biarpun tidak kilat tapi cepat dikasih oleh Allah. Karena tidak sedikit orang lama berdoa tapi nggak kunjung-kunjung dikabul oleh Allah. Ternyata tata cara berdoanya lah yang salah. Oleh sebab itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais di dalam satu keterangannya, wahai jamaah atau wahai segerombolan manusia, kata Al-Imam, jikalau engkau kepingin memohon kepada Allah, jikalau engkau kepingin berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, paling tidak kamu harus memenuhi 5 syarat. Dan alhamdulillah para hadirin, dari 5 syarat ini yang sering kami coba, yang sering kami praktekkan, yang sering kami pelajari, ternyata memang beda. Artinya semua orang bisa berdoa, semua orang bisa meminta. Cuma yang menjadi problem adalah lambat dan cepatnya dikasih oleh Allah. Ternyata yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais dari 5 kriteria tersebut, yang pertama adalah jikalau engkau kepingin memohon kepada Allah, kata Al-Imam, jikalau engkau kepingin berdoa kepada Allah, maka syarat yang pertama adalah harus sempurna dulu wudunya. Ini syarat yang pertama. Timbul tanda tanya di dalam hati kita. Loh, dalam sehari semalam saya berwudu yang wajib 5 kali, yang wajib. Belum lagi yang sunnah. Apakah wudhu saya belum sempurna? Jawabannya dihadirin semua. Kalau memang dulu awalnya berwudhu itu ada yang menuntun, artinya ada gurunya, insya Allah gak usah diragukan lagi, insya Allah. Cuma hadirin yang dirahmati Allah, tidak sedikit ketika orang mengambil air wudhu ini tidak sempurna, tidak sedikit. Fakta survei mengatakan setiap hari Jumat kami berpindah-pindah khutbah. Ini saya praktekkan. Bukan kami sok benar, bukan. Bukan kami sok sempurna, bukan. Cuma kepingin bagaimana sih caranya orang tersebut mengambil air wudhu. Setelah sampai di masjid, paling tidak saya harus melihat 1 atau 2 orang bagaimana sih caranya berwudhu. Ternyata benar. Ketidaksempurnaannya ketika mengambil air wudhu adalah apabila membasuh kedua tangan dan kedua telinga. Ini fakta Bapak, mohon maaf, fakta. Jadi setiap hari Jumat kami ini kan memang pindah-pindah khutbah. Dan sebelum masuk ke masjid itu pasti saya melihat dulu bagaimana caranya berwudhu. Ternyata tidak sedikit terkait urusan sempurna dan tidaknya. Di mana letak ketidaksempurnaan dari 2 pekerjaan tersebut? Yang pertama ketika membasuh kedua tangan. Dan rata-rata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masjid, di musola, apabila tempat wudhu tidak mungkin pakai ember ataukah gayung, tidak mungkin. Pasti rata-rata pakai keran. Letak ketidaksempurnaannya yaitu apabila mengambil air wudhu pakai keran, jikalau tangan kita cuma diselonjorkan begini air mengalir, itu yang tidak sah. Kiri air ngalir diselonjorkan begini sampai ulang 3 kali, dia merasa sunnah. Memang 3 kali itu sunnah. Cuma yang perlu kita pelajari lagi adalah sah dan tidaknya ketika mengambil air wudhu. Bagaimana kok tidak sah? Karena mohon maaf, apabila tangan kita diselonjorkan atau diluruskan, yang jelas yang namanya sikut itu akan keriput di belakang. Ini disunnahkan Bapak Ibu yang dirahmati untuk digosok minimal 3 kali sikut kita, atau ya sikut kita ini kanan dan kiri. Nah, kebanyakan orang mengambil air wudhu apabila pakai air keran atau di masjid ataukah di musola,
Itu cuma diselonjorkan tangannya. Jadi ngikuti aluran apa? Ngalirnya air. Ini tidak sama. Artinya apa? Boleh diselonjorkan, boleh diluruskan tangannya pas di ngalirnya air. Cuma di belakang sikut ini harus digosok-gosok. Kenapa? Karena kalau sudah lurus semua sikut akan keriput dan dikhawatirkan air tidak masuk. Itu masalahnya. Itu ketidaksempurnaannya, yaitu apabila mengambil air wudhu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika membasuh kedua telinga. Tidak sedikit orang mengambil air wudhu apabila air mengalir cuma telinga kanan diginiin. Atau yang kiri juga diginiin. Kalau cuma diginiin, air yang mengalir, mohon maaf, jangan harap wudhu kita sah. Kenapa? Karena Allah menciptakan telinga, mohon maaf, berleku-leku di dalam ini ada maksud dan tujuannya. Paling tidak ketika air ngalir dalam posisi air basah, itu dimasukkan ke dalam telinga, dinaikkan oleh telunjuk ke atas, diikuti oleh ibu jari dari belakang telinga, diusap juga ke atas. Ini untuk mengambil kesempurnaan wudhu. Dan barang siapa yang mengambil air sewudhu dengan secara sempurna fadilahnya, pertama, Allah cinta kepada orang tersebut. Mana buktinya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta, Pak. Maka kalau Allah sudah cinta kepada kita semua, apalagi sesama manusia. Gerak-gerik apapun kalau Allah sudah cinta, pasti suka. Lalu yang kedua, fadilah orang yang mengambil air wudhu kelak nanti di padang mahsyar. Giliran seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah mau dihisab, mau diperhitungkan amalnya, oleh Allah dikasih sinar dari dahi masing-masing. Artinya, Nabiullah Agung Muhammad mau membedakan mana umat Muhammad dan mana yang bukan, tidak susah. Itulah perbedaannya ketika mengambil air wudhu dengan sempurna. Dan wudhu adalah salah satu media untuk segala ibadah. Salat kita, qiyamul lail kita, termasuk tadarrus kita, Al-Quran, itu tergantung dari wudhu kita. Jikalau wudhu kita sempurna, insya Allah, apapun ibadah kita direspon oleh Allah. Kalau urusan diterima atau tidaknya, sampai detik ini tidak ada yang ngerti. Cuma kalau direspon, insya Allah direspon oleh Allah. Kenapa? Karena wudhu kita sudah sempurna. Itu yang pertama. Jikalau kita mau memohon kepada Allah, biar tidak kilat tapi agak sedikit cepat dikasih oleh Allah. Yang pertama, mari kita sama-sama membenahi wudhu kita. Lalu bagaimana caranya membenahi wudhu kita? Kita harus cari sumber yang pas. Tidak salah Bapak, kita belajar sama HP, tidak salah. Mau buka di kitab Google juga tidak dosa. Cuma kita harus tahu sumbernya dari mana. Dan mohon maaf, nanti kalau kita sudah ngerti dari HP itu, kita sanadnya juga kemana. Artinya, kalau kita mau membenahi wudhu kita, carilah ahlinya. Carilah orang yang memang ngerti fikih. Mohon maaf, jangan-jangan kalau kita untuk menyempurnakan wudhu, kita cari tukang kuli bangunan, nggak pas jalurnya. Sama dengan tadi itu, membuka di Google. Nggak keliru, Pak, nggak keliru. Cuma satu, yang jelas tidak ada keberkahan dari HP tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita kepingin permohonan kita menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, biarpun tidak cepat, tidak kilat, cuma cepat dikasih oleh Allah, apapun yang kita inginkan, syarat yang kedua apa? Mari kita sama-sama membenahi pakaian kita. Apa maksudnya? Kita ini mau menghadap kepada Allah. Sekarang banyak salah resepsi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak salah resepsi. Mana buktinya? Giliran mau menghadap kepada Allah, subhanallah, pakaiannya itu-itu aja. Cuma kalau kita sudah mau menghadiri kondangan pengantin, subhanallah, pakaiannya luar biasa bagusnya. Gak usah kita berbicara kondangan pengantin. Orang nomor 1 di kabupaten, jemaah Musalla Miftahul Ulum diundang. Contoh, diundang. Taruhlah undangannya acara apa. Terus ada juga di bawah undangan itu nambah berita. Sekaligus bagi-bagi parsel umpama. Yakin Pak,
Hakul yakin kita tidak akan berani memakai pakaian yang jelek. Tidak akan berani. Kenapa? Karena kita mau menghadap Bapak Bupati. Begitu pula sebaliknya. Kalau bisa antara atasan dan Allah, pakaian kita jangan dibeda-bedakan. Biar apa? Biar apa yang kita inginkan. Biar apa yang kita cita-citakan. Biar cepat dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lagi, kalau kita berpakaian di hadapan Allah, minimal nutup aurat. Yang kedua, harus sopan dan santun. Gitu Bapak Ibu. Itu syarat yang kedua, apabila kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar cepat dikasih permohonan kita. Lalu yang ketiga, karena syarat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais ada 5. Yang ketiga apa? Apapun permohonan kita, apapun permasalahan kita, apapun keinginan kita, jikalau kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan langsung intinya yang diminta. Ini aturan, anjuran. Bagaimana maksudnya? Sebagai garis besar, bagi contoh aja begini. Umpama pengurus Musholla Miftahul Ulum kepingin mengajukan proposal untuk renovasi musholla, contoh. Di dalam proposal tersebut, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak akan langsung yang diminta urusan duit untuk renovasi musholla. Pasti ada bacaan, pasti ada kata-kata kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur, bla 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 bla, dengan hormat, dengan ini. Loh, sepanjang betul. Terus selain daripada itu, maksud dan tujuan kami sebagai pengurus Musholla Miftahul Ulum, kepingin mengajukan permohonan dana untuk renovasi musholla. Itu contoh daripada yang gampang dipaham. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jikalau kita mau memohon kepada Allah, bukan dilarang, cuma etikanya atau tata caranya, jangan langsung minta intinya. Contoh, detik ini kita mempunyai problem hutang piutang, umpama. Setelah sholat, setelah assalamualaikum, langsung memohon kepada Allah. Ya Allah, kasih jalan keluar dari semua hutang saya, ya Allah. Ya Allah, bagaimana cara saya bisa melunasi hutang, ya Allah? Bukan salah, cuma tata caranya aja yang keliru. Lalu bagaimana? Paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasa kasar kita, Allah harus dirayu dulu. Ini bahasa kasar kita. Jadi Allah itu harus dirayu dulu. Biarpun Allah tidak butuh rayuan manusia. Kenapa? Karena Allah sudah maha segalanya. Dirayu dulu Bapak Ibu. Kalau nggak dirayu dulu, bukan dia dikasih, cuma lambat. Lambat yang akan dikasih oleh Allah. Lah bagaimana caranya merayu Allah? Di dalam tuntunan doa ada bacaan hamdas syakirin, hamdan naimin, sampai selesai. Itu bahasa kita, bahasa kasar kita adalah bahasa rayuan. Bagaimana kalau umpama tidak bisa atau tidak paham dengan bahasa Arab? Orang berdoa, ini bahasanya bebas. Lain dengan niatnya sholat. Berdoa mau pakai bahasa apapun, bahasa Banjar kah, bahasa Bugis kah, bahasa Jawa, monggo, tidak jadi masalah. Maka yang terpenting adalah bagaimana caranya merayu Allah lewat bacaan tata cara berdoa yang benar. Insya Allah Bapak, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, kalau sudah mengikuti aturan tata cara memintanya, insya Allah tidak akan lama, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, bagaimana caranya berdoa kepada Allah agar cepat dikasih oleh Allah? Yaitu carilah waktu yang ijabah. Carilah waktu yang bagus. Apakah waktu ada yang jelek? Tidak. Cuma memang ada waktu yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Yaitu sepertiga malam. Paling tidak jam 1, paling tidak sampai jam 3. Itu pergunakan Bapak untuk memohon kepada Allah.
untuk meminta kepada Allah. Disitulah letak waktu yang sangat diijabah oleh Allah. Terus kalau waktu setelah sholat, bagus. Tidak ada waktu itu yang jelek, cuma memang ada waktu yang sangat ijabah oleh Allah, yaitu sepertiga malam. Insya Allah apapun permohonan kita, insya Allah apapun cita-cita kita, kalau sudah mengikuti aturan, insya Allah tidak akan lama, pasti dikasih oleh Allah. Lalu yang terakhir, terkait tuntunan tata cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak lambat dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, jangan suudonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan buruk sangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita buruk sangka sesuai apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Saya sih tergantung apa yang ada di dalam hati manusia tersebut. Artinya, sebelum berdoa kalau kita sudah ragu, sebelum berdoa kalau kita sudah tidak yakin, maka oleh Allah akan dibikin ragu dan tidak yakin. Artinya, setiap mau berdoa, setiap apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin permohonan, permintaan, cita-cita akan dikabul oleh Allah. Sesuai ayatnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan doamu. Memintalah, kata Allah, akan aku kabulkan permintaanmu. Inti daripada kuliah subuh di pagi hari ini, semua orang pasti mempunyai keinginan. Semua orang pasti mempunyai cita-cita. Keinginan dan cita-cita tersebut akan terwujud apabila mengikuti aturannya. Apa aturannya? Yang pertama, mari kita sama-sama membenahi wudhu kita dengan sempurna sesuai dengan fikihnya. Yang kedua, mari kita sama-sama memperbaiki pakaian kita. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika berpakaian harus sopan sesopan-sopannya. Yang ketiga, apapun keinginan kita dan apapun cita-cita kita, Al-Imam Al-Faqih Abu Lais sangat melarang kalau intinya dibikin utama. Bagaimana caranya biar gak bikin utama? Maka bahasa kasar kita, Allah harus dirayu dulu. Dalam bahasa pelajaran di tuntunan doa, kita harus membaca hamdas syakirin, hamdan naimin sampai selesai. Sama halnya ketika dulu Bapak kenal dengan ibu yang sekarang. Itu pun modal kita, Bapak semua, adalah rayuan. Tidak mungkin orang mau menikah langsung, maukah sampai tak nikahi? Tidak mungkin. Pasti semua itu harus pakai rayuan. Sampai-sampai lupa daratan. Bahasa kasar kita kan begitu. Baru selanjutnya, jangan suudonan, jangan buruk sangkaan kepada Allah. Yang terakhir, carilah waktu yang sangat ijabah, yaitu sepertiga malam antara jam 1 sampai minimal jam 3 malam. Mudah-mudahan sedikit kuliah subuh yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini ada berkah, ada manfaat di dunia, lebih-lebih berkah dan manfaat di akhirat kelak nanti. Yang terakhir, mari kita sama-sama memohon kepada Allah lewat doa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur yang barokah. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk melaksanakan ibadah. Biar apa? Biar kita nanti di penghujung bulan suci Ramadan semuanya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ada kurang, ada lebih, ribuan maaf kami haturkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.